Bimo pengen banget keliling dunia biar dia bisa foya-foya. Dan dia harus kerja keras bagai kuda untuk mewujudkan keinginannya itu. Beruntungnya dia diundang interview kerja di kapal pesiar mewah milik Galang. Cowok nyentrik itu memang terkenal punya harta berlimpah. Dan dia langsung tertarik dengan CV Bimo setelah sekilas mengeceknya. Tapi dia perlu ngetes kecerdasan Bimo dulu dengan teka-teki ini. Kalau kamu mau bekerja di sini, ubah dulu 3 tusuk gigi ini menjadi 1. Dan kamu bisa mindahin posisinya semaumu, tapi jangan sampai keluar meja. Jadi Bimo harus ngapain ya? Dia bisa bikin angka Romawi dari ketiga tusuk gigi tadi. Akhirnya yacht itu mulai berlayar dan Bimo kelihatan seneng banget karena dia bisa memulai pelesirannya. Di atas kapal sudah ada Kapten Nafis, Bimo, Galang bersama pacarnya Lisa, serta Rian teman mereka. Malam harinya Bimo menghidangkan makan malam lezat dengan menu ikan segar dan salad. Tapi ternyata di situ ada kejanggalan. Apa kamu bisa menebaknya? Bulannya nggak ngejomblo lagi tuh. Setelah puas makan malam, Galang, Rian, dan Lisa lanjut joget-joget. Tapi tiba-tiba Galang jatuh ke lantai, kemudian pingsan. Lisa langsung ngamuk sambil teriak-teriak. Siapa nih yang udah berani ngeracun pacarku? Bimo menjelaskan, tadi yang masak Kapten Nafis, aku sih cuma nganterin aja. Rian bilang, aku vegan, jadi nggak makan ikan. Mungkin ikannya emang udah beracun tuh. Lalu Kapten Nafis mengatakan, bukan aku pelakunya. Tadi kan aku juga makan ikan itu. Dan sampai sekarang masih sehat-sehat aja. Apa kamu bisa nebak kronologinya? Ada botol obat tidur yang nyelip di rambut Lisa tuh. Dia pasti udah nyampurin obat tidur itu ke minuman Galang biar dia bisa pacaran sama Rian. Udah ketebak sih. Pas makan malam tadi kan mereka curi-curi pandang terus. Bimo langsung tahu kalau Lisa main belakang. Lalu dia nyeritain kisah pahit bosnya itu kepada Nafis di kabin kapten. Duh, adek, cinta tak selamanya indah, dek. Dan sebagai sesama sad boy, Kapten Nafis jadi ikut marah ngeliat cowok itu patah hati. Makanya, di pelabuhan berikutnya dia berencana mau nurunin Lisa dan Rian dari kapal. Bimo kemudian pergi ke toilet, tapi saat dia balik ke kabin, Nafis udah nggak ada. Cowok itu langsung menginterogasi Lisa dan Rian. Lisa bilang, setelah makan malam aku sibuk selfie di atas geladak dan abis itu nggak kemana-mana lagi. Lalu Rian menjawab, sorry bro, aku nggak tahu apa-apa. Sekitar 20 menit yang lalu aku masih di toilet. Bimo langsung tahu pembohongnya. Kalau kamu gimana? Rian nggak mungkin di toilet lain. Saat itu kan Bimo ada di situ. Bimo jadi takut dan kebingungan, tiba-tiba aja Lisa membawa 3 botol minuman soda. Kemudian dia meminta Rian dan Bimo untuk meminumnya. Tapi Bimo tahu kalau dia harus selalu waspada sama cewek itu. Apa kamu bisa ngebantu Bimo untuk milih botol yang paling aman? Botol ini udah dibuka, jadi sebaiknya Bimo milih salah satu botol yang ini aja. Bimo masuk ke kamar Galang untuk ngecek keadaannya dan dia kaget banget saat ngelihat brankas di situ udah kosong melompong. Galang kemudian bangun dan langsung tahu kalau uangnya udah ludes. Siapa yang udah berani nyuri uangku di kapalku sendiri? Bimo bilang, maaf Pak Galang, Rian dan Lisa udah nyampurin obat tidur ke minuman Bapak. Mereka juga kayaknya udah ngejahatin Kapten Nafis. Saat Galang menanyai temannya Rian, cowok itu beralasan, bro, kamu tuh kayak nggak tahu aku aja deh. Dia udah bohong besar. Lisa bilang, sayang, buat apa aku ngelakuin kayak gitu? Jadi siapa ya yang udah nyuri uang Galang? Kapten Nafis, lihat aja tuh, dia udah kabur dari yacht sambil membawa banyak uang. Licik banget kan? Sang kapten malah mengambil kesempatan itu untuk ngejebak Lisa dan Rian.
Mereka tetap berlayar tanpa sang kapten, padahal mereka semua nggak bisa mengemudi yacht. Pagi harinya, kapal mereka udah terlunta-lunta di tengah laut. Dan di situ, mereka cuma punya 4 pilihan. Kalau berlayar ke timur, mereka bakal berpapasan sama perompak bengis. Kalau milih ke barat, mereka akan berlabuh di pulau terpencil. Tapi kalau pergi ke selatan, mereka akan ngelihat monster Loch Ness. Dan kalau ke utara, kapal mereka akan terjebak di segitiga Bermuda. Rute mana yang sebaiknya mereka pilih? Monster Loch Ness sangat sulit diprediksi, segitiga Bermuda juga sulit dilalui. Dan perompak ini kelihatan sangat agresif. Jadi, sebaiknya mereka pilih pulau terpencil aja. Setelah menepi, mereka bisa ngirim SOS untuk nyari bantuan. Tapi tiba-tiba, badai dahsyat menerjang yacht mereka sampai hancur. Sehingga mereka perlu bikin rencana alternatif. Amati gambar ini baik-baik ya. Menurutmu, ada berapa orang yang bisa selamat sampai di pantai? Keempat-empatnya, meski cuma terlihat 3 jejak kaki cowok di atas pasir, salah satu dari mereka pasti udah menggendong Lisa. Tuh kan, kacamatanya jatuh ke pasir. Karena kelaparan, mereka saling mencar untuk nyari makanan di pulau itu. Lisa nemu pohon pisang dan mau memetik buahnya. Galang nemu pohon jeruk setelah muter-muter di tengah hutan. Rian nemu banyak kelapa yang jatuh dari pohonnya. Dan Bimo milih mancing ikan aja. Dari keempat makanan itu, cuma satu yang aman diambil. Kira-kira yang mana ya? Waduh, ulernya ngumpet di sela-sela tandan pisang tuh. Di balik pohon jeruk ini ada harimau yang lagi bobok cantik. Dan di balik buah kelapa ini ada kalajengkingnya. Jadi sebaiknya mereka mancing ikan aja deh. Setelah makan malam, mereka ngumpul di dekat api unggun. Mereka berencana mau tidur bergantian biar apinya tetap nyala dan bisa mengusir hewan liar. Rian dapat giliran pertama, padahal dia ngantuk berat. Bimo bilang, "Gak masalah bro, kita bisa tukeran kok, asalkan kamu bisa nebak teka-teki ini. Bobotku gak seberapa loh, tapi gak ada seorang pun yang bisa menahanku lama-lama. Apakah aku?" Ternyata Rian gak bisa nebak teka-tekinya. Kalau kamu gimana? Jawabannya adalah nafas. Saat Galang, Bimo, dan Lisa tertidur, Rian tetap duduk di dekat api. Tapi saat Bimo bangun pagi, apinya udah padam dan Rian gak ada di situ. Bimo langsung membangunkan Galang dan Lisa, lalu mereka mulai nyari keberadaan Rian. Apa kamu bisa ngelihat clue-nya di pantai? Tadi kan mereka berempat nggak pakai alas kaki, tapi kenapa di atas pasir ada jejak sepatu ya? Dan ternyata di langitnya ada drone tuh. Wah, berarti pulau itu nggak beneran terpencil dong. Bimo, Lisa, dan Galang mulai menjelajahi pulau itu hingga nemu sebuah villa di atas batu. Mereka mau mendekat, tapi tiba-tiba terdengar teriakan Lisa. Rupanya dia terjebak ke sumur dalam yang dipenuhi sampah. Bimo dan Galang gak bisa membantunya keluar, dan parahnya lagi, hujan lebat langsung turun dan sumur itu mulai terisi air. Lisa berseru, "Tolongin dong, aku gak bisa berenang nih." Apa yang harus Lisa lakukan agar dia bisa lolos? Dia bisa memakai 2 jerigen kosong ini sebagai pelampung dan saat airnya naik, dia juga bisa keluar dari situ. Mereka ngelanjutin perjalanan mereka ke Villa Misterius. Di pintunya terpasang gembok kombinasi yang diberi petunjuk. Di baris pertama, 1 angkanya udah benar dan posisinya juga benar. Di baris kedua, semua angkanya salah. Di baris ketiga, 2 angkanya sudah benar tapi posisinya masih salah. Di baris keempat, 1 angkanya udah benar tapi posisinya masih salah. Dan di baris kelima, 1 angkanya udah benar tapi posisinya salah. Apa kamu bisa ngebantu mereka untuk membuka pintunya?
Dari pernyataan kedua, kita bisa ngebuang angka 9, 2, dan 0. Kemudian dari pernyataan ketiga, kita bisa nyimpulin kalau 5 dan 7 juga tercantum di dalam kode, tapi urutannya masih belum diketahui. Nah, selanjutnya kita perlu mencermati pernyataan keempat dan kelima. Keduanya ngejelasin kalau salah satu angkanya udah benar, tapi posisinya masih salah. Jadi angka yang tersisa tinggal 8 atau 6. Nah, tadi kita udah tahu kan kalau di dalam kodenya tercantum angka 7, maka angka yang cocok dengan pernyataan kelima adalah 7. Dan setelah ngilangin angka 6, yang tersisa pasti 8. Oke. Selanjutnya kita perlu nentuin urutannya. Di pernyataan 3 ada 2 angka yang udah benar tapi posisinya salah. Dan karena posisi ketiganya ditempati angka 8, kita cuma punya satu pilihan, yaitu angka 7 di posisi pertama dan 5 di posisi kedua. Maka kodenya sama dengan 758. Akhirnya mereka bisa masuk ke villa itu dan di halaman belakangnya para perompak lagi ngadain pesta kolam. Tapi tiba-tiba Lisa jadi mewek. Memangnya kenapa sih? Waduh, Rian ketahuan lagi berduaan sama perompak cewek ini. Pantesan Lisa jadi cemburu kan? Setelah mereka mendekat, Rian mencoba ngejelasin. Guys, biar ku jelasin dulu. Para perompak ini yang ngebolehin aku ikutan pesta. Galang, Lisa, dan Bimo langsung ngacir dari tempat itu. Tapi Rian gak mau pergi karena dia udah kepincut sama Jihan, bos besar di situ. Bimo terus celingukan untuk nyari jalan keluar. Dan saat dicegat 3 cowok ini, dia tahu salah satu dari mereka cuma nyamar. Kamu pasti bisa nebak orangnya kan? Jawabannya adalah cowok ini. Di pinggangnya ada lencana polisi tuh. Jadi dia pasti cuma nyamar. Ninu. Polisi itu bernama Miko dan Bimo langsung minta bantuannya. Tapi Miko cuma bilang, "Gak bisa bahasa Inggris." Padahal kan Bimo gak ngomong bahasa Inggris. Si polisi kemudian ngasih catatan berkode yang tintanya akan hilang dalam 10 detik. Apa kamu bisa mecahin kodenya? Jawabannya adalah helikopter. Setelah Galang, Lisa, dan Bimo naik ke helikopter, Miko mencoba menyalakan mesinnya dengan kunci curian. Tapi sistemnya malah di password, jadi petunjuknya begini. Aku mengawali salah dan menyudahi malas, kamu gak bisa senang tanpa hadirku, dan aku tetap ada di tengah asa. Meski bisa berisiko, aku gak pernah muncul dalam bahaya. Carilah aku di dalam sang surya, maka aku selalu bersemayam dalam sinarnya. Apakah aku? Apa kamu bisa nebak jawabannya? Jawabannya adalah huruf S.